Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai gerakan pendidikan vokasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ines Anindita. Saya akan menemani kalian semua belajar mengenai pendidikan vokasi. Tetapi hari ini saya tidak sendiri nih, saya akan ditemani oleh Pak Abdul Rahman. Beliau merupakan salah satu dosen di Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Kami berdua akan menemani kalian belajar mengenai gerakan pendidikan vokasi secara lebih mendalam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama untuk menganalisis gerakan pendidikan vokasi, yang kedua untuk memasyarakatkan pendidikan vokasi, yang ketiga merintis pekerjaan atau wirausaha, yang keempat untuk melatih keterampilan hidup mandiri. Kemudian, materi kita pada hari ini yang pertama ada pengertian pendidikan vokasi, kemudian tujuannya, kemudian yang ketiga ada manfaatnya, yang keempat ada pelatihan sertifikasi dan profesi. Kemudian yang kelima ada fungsi dari pendidikan vokasi, dan yang terakhir ada contoh dari pendidikan vokasi. Materi pertama ada pengertian pendidikan vokasi. Tetapi sebelum kita memasuki materi yang pertama, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa nanti di akhir sesi pembelajaran kita pada hari ini akan ada assessment dan LKPD yang wajib dikerjakan oleh teman-teman semua. Maka dari itu, saya harap teman-teman memperhatikan apa yang akan saya dan Pak Abdul Rahman sampaikan mengenai pendidikan vokasi ini supaya teman-teman semua dapat mengerjakan assessment dan LKPD yang telah disediakan di akhir sesi nanti. Ya, di materi pertama ini ada pengertian pendidikan vokasi. Yang pertama ada pengertian menurut Adhikari. Menurut Adhikari, pendidikan vokasi merupakan pendidikan untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan kecakapan, pemahaman, sikap, kebiasaan-kebiasaan kerja, dan apresiasi yang dilakukan oleh para pekerja dalam pekerjaannya yang produktif. Kemudian yang kedua ada menurut Clark and Winch. Menurut Clark and Winch, pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang dipersiapkan untuk lapangan kerja dan diperuntukkan bagi mereka yang menginginkannya. Nah, kita lanjut di pengertian ketiga menurut Sudira. Menurut Sudira, pendidikan vokasi adalah pendidikan yang dipersiapkan untuk dunia kerja. Nah, kemudian kita lanjut di materi kedua, yaitu tujuan pendidikan vokasi. Tujuan pendidikan vokasi ini menurut Sudira untuk menyiapkan lulusan yang siap bekerja. Kemudian di sini ada headline berita ya mengenai peminat pendidikan vokasi yang meningkat. Ini ada di Antara News. Kemudian ada juga headline berita mengenai jumlah siswa yang mendaftar di pendidikan vokasi meningkat 63%. Ya, headline berita tersebut memang benar bahwa jumlah peminat maupun jumlah siswa di pendidikan vokasi memang meningkat. Hal ini ada datanya loh teman-teman. Di data ini jumlah siswa SMK pada tahun 2019 ada 4.985.082 siswa. Sedangkan di 2020 ada 5.249.149 siswa. Hal ini terlihat jelas bahwa siswa SMK ini mengalami peningkatan kan dari 2019 ke 2020. Hal tersebut juga terjadi pada peminat politeknik, di mana pada tahun 2019 ada 19.065 calon yang
minat mendaftar di Politeknik, sedangkan tahun 2020 ada 20.707 orang yang ingin masuk ke Politeknik. Jumlah tersebut juga menunjukkan bahwa peminat dari Politeknik itu juga meningkatkan. Nah, setelah melihat data tersebut, kemudian mungkin di benak teman-teman muncul pertanyaan, mengapa sih tiap tahunnya jumlah peminat maupun jumlah siswa di pendidikan vokasi itu meningkat sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita tanyakan ke Pak Abdul Rahman. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, tadi saya mengatakan bahwa jumlah peminat maupun jumlah siswa di pendidikan vokasi itu meningkat setiap tahunnya. Lalu, yang saya tanyakan di sini adalah mengapa jumlah peminat maupun siswa dari pendidikan vokasi itu meningkat? Apakah ada faktor-faktornya? Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali, memancing kita untuk menemukan apa kelebihan dari pendidikan vokasi ketimbang pendidikan akademik. Jadi kita tahu pendidikan vokasi itu sejak awalnya didesain bahwa prakteknya lebih banyak daripada teorinya. Ini untuk beberapa tipe anak-anak yang malas mikir, malas menghitung, itu akan lebih pas. Tidak mau belajar teori, tapi lebih baik ya belajar itu ya lakoni saja, jalankan aja, langsung seperti yang dilakukan di dalam dunia bekerja. Itulah kelebihannya pendidikan vokasi, bahwa mengapa jumlah peminat masuk vokasi itu semakin tinggi dari tahun ke tahun, karena memang dalam belajar itu bukan belajar teori, bukan menghafal, tetapi learning by doing, belajar sambil bekerja, sambil mengerjakan, mempraktekkan. Ya, jadi apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang dikerjakan ketika bekerja itu sama. Itulah kelebihan pendidikan vokasi, berbeda dengan pendidikan akademik. Yang kedua, sekarang ini kesempatan untuk bekerja di dunia vokasi dan kesempatan untuk masuk di sekolah vokasi itu tinggi. Pemerintah cukup perhatian, sekarang ada Ditjen Pendidikan Vokasi. Ini artinya akses terhadap pendidikan vokasi itu ditambah luas. Bukan hanya untuk di Jawa, tapi di luar Jawa juga digalakkan. Setiap kabupaten dan provinsi dikembangkan sekolah-sekolah vokasi. Setiap perguruan tinggi juga didirikan sekolah vokasi sesuai dengan dunia industri dan latar belakang sosial ekonomi, pertanian, sumber daya alam di setiap daerah. Jadi perluasan akses terhadap pendidikan vokasi menjadi penyebab mengapa jumlah peminat masuk vokasi lebih besar jumlahnya, semakin besar yang masuk dan daftar, semakin kualitas yang tersaring dan semakin bagus nanti proses belajar mengajarnya, semakin bagus produk di dalam hasil belajar dari vokasi. Yang ketiga, bahwa kesempatan kerja di dunia vokasi itu sangat bagus. Mengapa? Karena kan ada link and match. Kalau apa yang diajarkan di sekolah adalah persis apa yang dilakukan dalam dunia pekerja, sehingga dunia usaha tidak perlu melakukan OJT, on the job training, tidak usah melatih ulang, siap pakai. Hire, tunjukkan mesinnya, tempat kerjanya, tugasnya, jam kerjanya, tinggal adaptasi perbedaan teknologi di lab dengan teknologi yang digunakan sesungguhnya di dalam perusahaan. Kesempatan itulah yang diambil oleh adik-adik kita yang ingin sekolah. Yang ketiga adalah keahlian-keahlian yang didapatkan oleh para mahasiswa sekolah vokasi itu relatif singkat. Tidak usah menempuh S2, S3, meskipun kesempatan itu juga terbuka. Tapi begitu tamat, sudah ada perusahaan yang menunggu untuk meng-hire dengan posisi yang jelas, penghasilan yang jelas, kontrak itu jelas. Jadi keahlian itu sangat berguna. Mengapa perusahaan itu percaya? Karena alumni dari vokasi kan ada
memiliki TUK. TUK adalah tempat ujian kompetensi. Sehingga setiap anak itu memiliki standar kualitas yang relatif sama karena yang kurikulumnya dibangun oleh antara kepala sekolah bagian kurikulum dengan para profesional bekerja di dalam industri ikut menyusun kurikulum, materi, bahan ajar, media pembelajaran bareng-bareng. Jadi itulah yang perlu dicatat mengapa naik, karena memang itu yang diharapkan dan seharusnya lebih cepat melakukan pekerjaan, lebih dapat menjadi pengusaha dalam kurun waktu setelah punya pengalaman 3-4 tahun atau 10 tahun menjadi mandiri untuk berdiri sendiri usaha sesuai dengan bidangnya. Saya kira itu yang menyebabkannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Berarti jumlah peminat maupun jumlah siswa di pendidikan vokasi mengalami peningkatan itu memang terdapat beberapa faktor di belakangnya ya Pak. Salah satunya di pendidikan vokasi ini memang lebih banyak praktik daripada teorinya ya Pak. Kemudian di pendidikan vokasi ini ada istilah pelatihan, sertifikasi, dan profesi. Bisakah Bapak menjelaskan maksud dari pelatihan, sertifikasi, dan profesi tersebut? Teman-teman mahasiswa sekalian, pada bahasan berikut adalah berkaitan hubungan antara pelatihan, sertifikasi, dan profesi. Tiga hal ini terkait erat, bahwa setiap orang yang akan mendapatkan sertifikasi itu harus melalui pelatihan. Pelatihannya harus linier. Kalau pelatihannya tentang elektro, sertifikasinya juga elektro. Kemudian nanti profesinya juga menjadi ahli madya atau ahli elektro. Itu artinya selaras, seimbang, relevan, dan linier, sama. Dari pelatihan, belajar elektro, sertifikasi, kemudian ujian kompetensinya juga elektro, kemudian di sertifikasinya juga tulis elektro, pekerjaannya juga di bidang elektro. Sehingga itulah makna link and match terkait dan tepat, match itu adalah relevan, itu kalau relevansi antara pelatihan dengan sertifikasi dengan pekerjaan yang dilakukan dalam dunia nyata, baik industri apapun tempat dia bekerja. Itulah arti link, dan itulah perlunya pelatihan itu sejak awal sudah spesifik. Elektro, pelatihannya sertifikasi elektro, nanti bekerjanya di bidang elektro. Kalau pelatihannya di bidang sipil, bangunan, ya dia nanti sertifikasinya di sipil. Pekerjaan yang dibangun adalah yang gedung, jembatan, atau jalan tol yang berkaitan dengan sipil. Ya, jadi itu adalah yang dimaksud dengan perlunya integrasi di dalam pelatihan, kompetensi sertifikasinya, juga pekerjaannya ketika dalam dunia real itu perlu sama. Kalau itu berbeda namanya bukan profesional, itu namanya tidak match, ya, link tapi tidak selalu match. Oke. Saya kira itu cukup. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir mengenai apakah pendidikan vokasi ini hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan saja, Bapak? Apakah ada fungsi lain dari pendidikan vokasi atau memang pendidikan vokasi ini hanya berfungsi di bidang pendidikan, yaitu untuk menghasilkan lulusannya itu agar siap memasuki dunia kerja. Sekarang mari kita lanjutkan dengan fungsi pendidikan vokasi. Salah satu, yang pertama dan utama dari pendidikan vokasi adalah mensosialisasikan bahwa di Indonesia itu ada sistem pendidikan yang menyiapkan setiap generasi muda, tenaga kerja, baik melalui pendidikan formal maupun informal, ada program vokasi.
Di SLTA itu namanya pendidikan kejuruan. Di perguruan tinggi namanya pendidikan vokasi. Jadi sekali lagi, pendidikan vokasi juga perlu dilakukan seleksi, tidak semua siswa bisa berbakat untuk bidang itu, dan memang seperti halnya pendidikan, ya harus ada tes di awal, ada kualifikasi awal, kemudian mereka ada tes bakat minat, karena sekolah bekerja ini memang perlu ada talenta yang sejak awal sudah diketahui. Itulah fungsi seleksi pendidikan vokasi itu. Ada macam-macam, misalnya bisnis, ada sekolah menengah kejuruan bisnis, ada akuntansi, ada ekonomi, ada koperasi, ada tata boga, ada fashion, ada komputer, animasi, ada musik, ada macam-macam. Ini tinggal pilih. Jadi sekarang yang namanya SMK itu bukan hanya SMK misalnya SEMEA, ekonomi, bukan hanya ekonomi, tapi semua SMK membuka semua cabang, seperti Universitas Mini pada tingkat SLTA. Itulah caranya pemerintah mengalokasikan jenis pelatihan, jenjang pelatihan yang lebih banyak, yang lebih mendekati kebutuhan masyarakat, yang tidak harus kuliah, tetapi itu sudah diatur sedemikian rupa, didistribusikan di setiap kabupaten, dan itu bahkan disediakan beasiswa, trainingnya pun gratis oleh Balai Latihan Kerja, oleh SMK, oleh pendidikan non formal, bahkan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat bisa menjalankan fungsi pendidikan vokasional ini sesuai dengan jenjang, jenis, jangka waktu, dan variasi sesuai kebutuhan di setiap kecamatan, setiap desa, melalui ibu rumah tangga, melalui melibatkan masyarakat, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wawasan baru, bahwa pendidikan vokasi ternyata memberikan banyak pilihan kepada generasi muda, sesuai dengan waktunya, sambil nunggu di rumah. Bahkan hanya dengan YouTube, sudah bisa mendapatkan keterampilan dan memulai bisnis, memulai pekerjaan itu dari rumah. Di samping sekarang digital memungkinkan untuk membangun sebuah usaha yang sangat cepat, tepat, dan tidak harus transportasi, ya, tidak harus melamar, tidak harus mendaftar. Itulah indahnya belajar vokasi dan kejuruan. Hebat kan? Baik, terima kasih Bapak atas semua jawabannya. Sama-sama, Mbak. Kemudian materi yang terakhir itu ada contoh pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi ini ada SMK, itu untuk tingkat sekolah menengah, kemudian di pendidikan tinggi itu ada politeknik dan sekolah vokasi. Sekolah vokasi ini biasanya terdapat di universitas-universitas. Contohnya sekolah vokasi di Universitas 11 Maret. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung materi. Sekarang teman-teman bisa mengakses link berikut untuk mengerjakan assessment dan LKPD. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut belajar pada hari ini bersama kami, dan semoga apa yang telah kami sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan kini